Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Saya berharap Anda pada kondisi yang sehat dan teruslah giat berdoa. Jangan pungkiri kekuatan ibadah, karena Tuhan sanggup melakukan banyak perkara saat kita dekat dan mengetuk pintu hatinya. Oke, pada hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai 11 macam cara Tuhan berbicara kepada kita, umat-umatnya. Ya, ada 11 cara yang mungkin saya bisa bagikan kepada Anda. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan sanggup berbicara melalui Alkitab, ya. Makanya kita harus rajin ya untuk baca Alkitab, karena kita tahu bahwa Alkitab yang kita baca itu sebagai materai iman atas apa yang bisa kita renungkan, apa yang kita baca melalui Alkitab. Ibaratnya kita memiliki perbendaharaan iman yang semakin banyak, yang semakin ditabung, dan pada situasi-situasi tertentu rema itu muncul seperti anak panah yang kita bisa tembakkan langsung tepat pada akar masalah, dan masalah itu sanggup dengan selesai dengan sendirinya, ya. Jangan pungkiri kekuatan kitab Alkitab kita, ya, karena itu sangat luar biasa dahsyat dan penuh dengan kuasa. Itu suratan Tuhan buat kita secara pribadi. Ibaratnya kita seperti sebuah produk, kita memiliki manual book, ya, salah satu manual book kehidupan kita, dan mungkin satu-satunya, ya, yaitu adalah firman Tuhan. Ada di Alkitab, oke. Yang kedua, melalui kesaksian roh, ya. Ada sensasi yang kuat mengenai suatu hal saat kita menghadapi sesuatu, roh kita seolah-olah melompat-lompat, seolah-olah menyadarkan kita tentang sesuatu hal. Mungkin itu bukan berupa suara, dan mungkin juga bukan berupa hal-hal yang seperti nampak atau apa, tetapi sesuatu kesaksian roh yang sifatnya muncul seperti perasaan, dan tidak ada rasio pemikiran yang jelas tentang hal-hal seperti ini. Contohnya adalah saat saya melayani di FKA, Festival Kuasa Allah. Saya lupa di tahun berapa, ya, tapi di FKA awal-awal, FKA 3 atau 4, saya lupa. Saat itu saya melayani sebagai pendoa orang-orang sakit. Dan saat berdoa untuk orang-orang sakit, salah satu orang yang saya doakan adalah orang yang buta, ya. Saya berdoa, saya menjamah matanya, saya mulai berdoa, saya berkata-kata dengan bahasa lidah, dan saya berdoa dengan iman saya, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi, sehingga saya melakukan repetisi doa sampai 2-3 kali, hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba di dalam hati saya mulai ada yang bersaksi untuk menanyakan tentang bagaimana dia bisa mengalami kebutaan. Sehingga saya mulai bertanya kepada bapak tersebut, dan bapak tersebut menjawab bagaimana dia sebetulnya cuma rabun jauh, tetapi karena direkomendasikan untuk operasi, ternyata waktu operasi terjadi sesuatu hal sehingga matanya menjadi buta, dan akhirnya dia memiliki sebuah kepahitan yang cukup dalam terhadap tenaga medis tersebut, sehingga kesaksian roh itu menyingkapkan bahwa hal ini harus dipatahkan, hal ini harus diobati terlebih dahulu, ini harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga saya mulai mengajak dia berbicara dan untuk mendorong dia mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang atau yang dendam, ya, dia nggak suka waktu itu, ya. Lalu kesaksian berikutnya adalah saat saya bersama-sama dengan teman CG, tiba-tiba kami ber-CG, kami berkelompok sel, ya, kita beribadah bersama-sama. Tiba-tiba ada salah satu seseorang yang ada di ibadah tersebut, tiba-tiba dia meronta-ronta seolah-olah seperti orang yang kerasukan sesuatu, dan saat itu kami terkejut dan kami mulai melingkar, kami bergandengan tangan dan kami mulai berdoa.
saya menumpangkan tangan terhadap anak ini dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dia mulai berontak-berontak, dia mau membenturkan kepalanya ke lantai dan saya tahan dengan tangan saya. Dak. Itu tangan saya malah yang sakit, dan tiba-tiba Roh Kudus bicara di dalam hati saya. Ada sebuah kesaksian bahwa ini anak lagi cari perhatian. Waduh, masa sih? Lepaskan. Loh, benarkah ini kalau saya lepaskan nih kepala anak itu bisa kebentur lantai? Tetapi ada dorongan yang kuat dan tiba-tiba saya mulai tarik dan dia mulai kebentur, terus dia berhenti, terus ya sakit ya. Tapi di situ tiba-tiba dia berhenti dari kerasukan dalam tanda kutip seperti itu ya. Dan saat kami coba bicara dan lain sebagainya, dia mulai terbuka dan ternyata dia cari perhatian karena memang di dalam kehidupannya banyak penolakan mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan dan lain sebagainya. Itu dapat terjadi. Nah, itu adalah salah satu bagaimana Tuhan sanggup berbicara kepada kita melalui kesaksian roh ya yang ada di dalam hidup kita. Makanya penting sekali untuk kita terus hidup di dalam roh Tuhan, untuk kita intim dengan Tuhan, untuk kita berkata-kata dengan manusia roh kita ya. Oke, yang ketiga, melalui salah satunya suara hati, suara yang dapat kita tangkap di dalam hati kita, lembut dan lain sebagainya. Ada suatu kata-kata yang lembut yang sifatnya menenangkan hati kita. Mungkin saat kita di tengah-tengah masalah seperti ini, ada sesuatu perkataan yang muncul di hati kita dan itu menenangkan hati kita. Ketahuilah bahwa itu Tuhan sanggup jaga, Tuhan sanggup lakukan segala perkara yang kita tidak dapat pikirkan sebelumnya ya. Yang keempat, melalui pikiran ya. Pikiran ini bisa berupa hikmat ilahi, pengetahuan di luar nalar pikiran manusia. Ide-ide itu tiba-tiba muncul, hikmat itu bisa muncul. Kalau Anda bisa baca di 1 Raja-Raja bagaimana hikmat ini juga dimiliki seorang Salomo, memutuskan sebuah perkara di mana 2 orang perempuan yang satu anaknya meninggal dan yang satu masih hidup. Keduanya saling mengklaim bahwa ini anak mereka dan lihat bagaimana hikmat yang daripada Tuhan itu sanggup menyelesaikan masalah ini dan itu dimiliki oleh Salomo ya. Yang kelima, melalui hati nurani ya. Hati nurani itu apa sih? Itu adalah sesuatu kesaksian bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi terkadang untuk menghakimi diri sendiri. Kita tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa itu salah atau dosa. Ya, terkadang saat kita mau lakukan sesuatu, mungkin itu dosa kecil atau dosa besar, di hati kita tahu bahwa itu salah dan kita perlu nurut untuk hal-hal yang seperti ini karena ini membawa kita kepada keselamatan, membawa kita pada keperkenanan Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita jaga hati kita sejak dini, membentuk nilai-nilai yang tertanam ya. Nilai-nilai ini bisa kalian dapatkan dari kalian membaca renungan-renungan, membaca firman Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang kalian dengar melalui kelompok sel atau CG Connect Group. Dan bagaimana cara mempertajamnya? Yang pertama, untuk merenungkan sifat-sifat Allah ya. Sifat-sifat ini bisa Anda baca melalui firman Tuhan, itu bisa mengasah hati Anda. Yang kedua, untuk kita belajar tidak kompromi terhadap dosa apapun, dosa kecil, dosa besar ya. Kita harus konsisten untuk kita terus menjaga hidup kita bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Oke, yang keenam adalah melalui mimpi. Tuhan sanggup berbicara melalui mimpi ya. Ada 2 kategori mimpi. Yang pertama adalah
Mimpi eksternal itu berkaitan dengan orang lain, mungkin tidak tentang kita sendiri, tetapi apa yang terjadi tentang orang lain ya. Beberapa saat yang lalu tiba-tiba ada dorongan yang Tuhan taruh berupa mimpi tentang seseorang di dalam lingkungan kami, dan kami tergerak sekali dari mimpi itu untuk memberkati, karena saat kami coba cari tahu kondisi orang ini sangat butuh untuk ditolong ya. Jadi kami sepakat untuk berdoa dan memberikan pertolongan, dan pertolongan itu ternyata tepat ya, dan mereka terberkati dari apa yang kami lakukan. Yang kedua yang sifatnya internal ya, yang menyatakan sesuatu di dalam hati kita, perasaan kita ya. Nah, tapi dari mimpi-mimpi ini ketahuilah bahwa tidak semua mimpi itu berasal daripada Tuhan. Anda bisa baca kebenaran firman-Nya saya akan berikan ya, Zakaria 10 ayatnya yang kedua, dan juga di kitab Yeremia 23 ayatnya ke-32. Di sana dikatakan bahwa mimpi yang akan kalian baca nanti itu adalah bicara mengenai mimpi yang hampa atau mimpi dusta ya. Tidak semua mimpi itu datangnya daripada Tuhan. Nah, jadi baik simbol-simbol yang muncul saat kalian dapat di dalam mimpi itu, tolong jangan diartikan secara sembarangan, dan jangan sembarangan mengartikan ya, karena kita bisa tersesat di tengah-tengah pengertian yang nggak jelas ya. Jadi segala sesuatu itu harus diuji. Oke. Berikutnya mimpi yang memberitahukan malapetaka, atau mungkin yang paling ekstrim adalah kematian. Tolong jangan langsung percaya. Jadi jangan langsung dipercaya, jangan langsung juga tertekan karenanya. Ambil sikap doa, mulai berdoa jika Tuhan sedang berbicara pada Anda tentang mimpi tersebut, maka Anda harus langsung segera responi. Tetapi jika memang itu bukan daripada Tuhan, ada suatu impresi bahwa ini sifatnya mengintimidasi dan lain sebagainya, Anda harus tengking ya. Saya pada saat awal-awal saya ada di Magelang, saya sempat bermimpi dikejar oleh seekor ular. Ularnya ada 2, besar sekali, dan saya mimpi dikejar, dan tiba-tiba ada yang menolong saya, satu sosok yang saya kenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus ya, menghardik salah satu ular, dan satu ular yang tahu bagaimana ular yang lain dihardik juga kabur ya. Saya begitu bangun, saya coba doa apa arti mimpi-mimpi ini, dan saya mulai belajar mencari apa yang jadi maksud dari mimpi ini ya. Tapi saya menengking segala intimidasi atau apapun yang mencoba menyerang. Nah, tak lama kemudian bulan Oktober kalau nggak salah ya, September Oktober 2018, tiba-tiba saya mengalami semacam kayak migrain, bukan migrain, seperti vertigo. Jadi saya selama sebulan itu sangat tidak nyaman, saya bekerja tidak nyaman, saya nyetir tidak nyaman, kepala seperti berputar-putar. Tapi berbeda dengan vertigo yang saya tahu, saat orang kena vertigo itu biasanya udah nggak bisa apa-apa, orang rasanya pingin jatuh dan lain sebagainya. Ini saya memang pingin muntah, kayak berputar-putar, tapi saya masih bisa nyetir. Tetapi kalau saya menoleh sedikit aja itu pusingnya luar biasa. Nah, beberapa saat itu sekitar 1 bulan lamanya saya mengalami kejadian tersebut, hingga suatu saat saya tiap 2 minggu sekali ke Surabaya untuk bertemu dengan keluarga saya. Dan saat saya di Surabaya, waktu saat teduh bersama istri saya bermain gitar, dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya
ke mimpi yang saya lihat di sebelum-sebelumnya, dan Tuhan mau untuk saya berdoa terhadap segala serangan-serangan yang mencoba dilepaskan oleh si jahat, dan saya coba perangi di dalam nama Yesus. Saya perangi segala ikatan, segala kuasa yang mencoba mencuri, membunuh, membinasakan kami, patahkan di dalam nama Yesus. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba Tuhan mengarahkan saya untuk menumpangkan tangan saya di belakang kepala saya, dan saya mulai berdoa memberkati setiap pikiran-pikiran saya, kepala saya, dan lain sebagainya. Saya berkati kepala saya supaya ada kesembuhan, ada proses kelepasan, ada sesuatu yang baru itu terjadi, dan saya mulai disembuhkan dari penyakit tersebut, ya. Nah, mimpi juga terkadang Tuhan bisa taruh sebuah mimpi yang profetik, yang sifatnya panggilan atau arahan Tuhan. Jika itu Anda tahu bahwa Tuhan ingin Anda melayani Tuhan dengan terlebih sungguh, maka responi dengan baik. Entah sifatnya untuk Anda sebagai orang yang berdiri di garis depan, Anda boleh menjadi mentor rohani, ataupun Anda menjadi full timer. Jika itu panggilan Tuhan, maka mari kejar panggilan Tuhan, karena Tuhan akan bawa Anda ke level yang jauh lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Oke, yang berikutnya adalah Tuhan akan meneguhkan mimpi-mimpi dengan tanda-tanda, dengan berbagai tanda. Jadi jangan diartikan mimpi itu lalu sebuah konfirmasi yang sifatnya absolut atau mutlak, karena kita bisa tersesat kalau kita punya pemikirannya seperti itu. Segala sesuatunya harus diuji, saudara-saudara, ya. Amin. Nah, seperti Daniel 7 ayat 1, Tuhan melalui Alkitab menyarankan untuk kita menuliskan mimpi-mimpi kita, ya. Jadi jika Anda bermimpi tentang sesuatu yang sifatnya profetik atau lain-lain sebagainya, Anda bisa tulis di notes Anda dan mulai pergumulkan. Anda bawa di dalam doa, dan Anda bisa membicarakannya terhadap para pemimpin rohani, ya, pemimpin rohani Anda. Berikutnya yang ketujuh adalah bicara mengenai Tuhan sanggup berbicara kepada Anda melalui penglihatan, ya. Contohnya adalah penglihatan yang dialami oleh Saulus, bagaimana dia mengalami visitasi Tuhan secara nyata, secara real, dan dia meresponi dengan mengikuti arahan Tuhan. Waktu itu dia tiba-tiba buta, dan melalui penglihatan itu dia terus dibimbing hingga akhirnya dia bisa pulih, dan dia menjadi Rasul Paulus. Wow, dahsyat sekali, saudara-saudara. Nah, mengenai yang ke-8, Tuhan sanggup berbicara melalui malaikat, ya. Malaikat adalah roh yang diciptakan oleh Allah sendiri. Oke. Nah, di Galatia 1 ayat yang ke-8 Anda bisa baca nanti di rumah masing-masing, bahwa Alkitab juga mengingatkan kita untuk jangan percaya kepada malaikat yang membawa Injil baru, ya, karena Alkitab kita, siapapun yang menambahi, siapapun yang mengurangi, itu pasti sesat, saudara, ya. Ya, itu sudah jelas sekali. Nah, bentuk malaikat ini mungkin ada beberapa penjelasan. Yang pertama, bisa tubuh roh yang kelihatan nyata dan jelas, bisa muncul juga lewat mimpi, bisa muncul sebagai manusia, dan dipakai Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan dan dipenuhi oleh kemuliaan yang daripada Tuhan. Nah, apa sih tujuannya dari penampakan malaikat-malaikat ini? Sebentar lagi saya akan berikan semacam tulisan tentang apa tujuan penampakan malaikat, supaya Anda bisa pause nanti untuk Anda bisa cari di Alkitab, untuk Anda bisa lihat satu persatu tentang pengertian yang saya sampaikan ini. Oke? Nah,
Yang pertama, tujuan penampakan malaikat ini adalah untuk melindungi seseorang atau membawa pesan atau untuk melindungi seseorang. Nah, ini Anda bisa baca evidence-nya ya, ada di Kejadian 16 ayat 7 sampai yang ke-12 dan Kejadian 19 ayat 1 sampai ke-22. Ini kejadian mengenai dua malaikat Allah yang diutus kepada Lot ya. Lalu tujuan penampakan malaikat berikutnya adalah untuk memimpin orang dalam perjalanan ya, baik perjalanan kerohanian atau kehidupan Anda. Tuhan sanggup mengirim malaikat untuk mengguide Anda ya. Ayatnya di Kejadian 24 ayat yang ke-7 dan Hakim-Hakim 2 ayat yang pertama. Yang ketiga adalah untuk mengumumkan terjadinya suatu keajaiban ya. Malaikat Tuhan diutus dan tampak untuk mengumumkan terjadinya suatu keajaiban. Kalau Anda baca di Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai 21, itu adalah tanda di mana lahirnya Simson dari seorang wanita yang mandul ya. Yang keempat, tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan jasmani dan rohani ya. Itu di Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 22 dan 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7. Yang kelima, untuk memberikan kesempatan untuk Injil ini bisa terbuka ya. Bagaimana Kisah Para Rasul 8 ayat 26 menyeritakan tentang kisah Sida-Sida, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai 7 bagaimana Kornelius dikasih tahu untuk menjemput Petrus ya. Berikutnya adalah untuk peringatan bahaya di depan dan bagaimana mengatasinya. Itu ada di Matius 2 ayat yang ke-13 ya. Ini ada penjelasan yang cukup panjang, Anda bisa mempelajarinya dengan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang saya cantumkan tadi ya. Baik, yang ke-9 mengenai lewat nubuatan. Tuhan sanggup berbicara kepada kita lewat nubuatan ya. Nubuatan ini tidak mesti dari seorang nabi, bisa dari gembala, bisa dari pemimpin rohani kita, kakak rohani kita, atau bahkan sanak saudara kita. Siapapun orang yang didorong Tuhan tiba-tiba di dalam hatinya untuk bernubuat tentang sesuatu boleh terjadi, itu tidak memerlukan syarat khusus, kecuali bahwa orang tersebut ya harus diuji juga ya, bahwa orang tersebut memang memiliki keintiman dengan Tuhan, orang itu memang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan nggak sembarang bohong, nggak sembarang berdosa ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menguduskan mulut dan bibirnya ya, mulut, bibir dan lidah tentunya ya. Nah, nubuatan ini dapat menggetarkan iblis. Kenapa? Karena merupakan the will of God. Ini kehendak Tuhan. Nubuatan itu kehendak Tuhan. Ya, itu absolut sifatnya. Maka iblis terkadang takut ya dengan nubuatan-nubuatan. Makanya dia seringkali berupaya untuk menggagalkan setiap nubuatan-nubuatan terjadi dengan mencoba meruntuhkan iman-iman orang yang menerima nubuatan. Jadi jika Anda menerima nubuatan tentang masa depan Anda, bagaimana pelayanan Anda dan lain sebagainya, jangan takut dan gentar, tetapi terus gali potensi tersebut ya, karena Anda boleh ditentukan untuk Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Amin. Oke, yang ke-10, Tuhan sanggup berbicara secara audible ya, mendengar secara supranatural seperti Anda dan saya sedang berbicara saat ini, seolah-olah nyata berbicara di telinga kita ya. Lalu yang terakhir adalah Tuhan sanggup berbicara lewat lingkungan ya. Jika Anda bisa baca bahwa di Alkitab salah satunya kita diminta untuk lihat bagaimana melihat tukang periuk ya, tukang periuk yang sedang membangun sebuah bejana dan lain sebagainya. Tuhan ingin untuk kita melihat bagaimana, apa sih
maksud Tuhan dengan kita memperhatikan lingkungan, memperhatikan seorang priuk ini dalam membentuk sebuah bejana, itu juga bicara salah satunya di dalam hati saya waktu itu adalah yang terhebat itu bukan bicara soal siapa tukang periuknya atau alatnya, tapi bicara soal tanah liatnya, tentang tanah liat ini mau dibentuk atau enggak. Itu yang sangat-sangat amat menentukan. Dan tanah liat itu adalah Anda dan saya. Terkadang tanah liat ini enggak sempurna, banyak kerikil-kerikil tajam di situ, dan itu harus diambil. Saat diambil mungkin bejananya jadi penyok ya, jadi harus pencet lagi, harus dimulai dari awal untuk dibentuk-bentuk lagi. Saat ada sesuatu yang tergores karena kerikilnya mulai kelihatan, harus diambil lagi dan dipoles lagi. Pembentukan Tuhan memang seperti itu. Jika Anda dan saya melalui tukang periuk ini kita ingin jadi bejana yang sempurna, maka jangan lari dari proses Tuhan. Amin. Amin. Nah, closingnya adalah yang pertama, untuk kita mendengarkan suara Tuhan itu butuh keharmonisan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, harus percaya 100% penuh. Kita juga punya intimasi yang luar biasa bersama Tuhan, rajin saat teduh, rajin baca firman Tuhan, itu salah satu syarat mungkin ya, mutlak ya, untuk kita bisa dengar suara Tuhan. Yang kedua, jangan menggantikan persekutuanmu dengan pengalaman-pengalaman apapun ya. Seperti kalau Anda baca di Ayub pasal 38 sampai 41, di mana Ayub belajar untuk melepaskan semuanya dan kembali kepada fellowship bersama Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, carilah Tuhan Allahmu. Jangan suaranya, jangan cari-cari sensasi. Tuhan bisa bicara bukan hanya audible saja. Tuhan bisa bicara dengan 10 cara lain ya. Oke, yang keempat, berjalanlah dengan hubunganmu bersama Tuhan, bukan dari doktrin-doktrin. Ya, jangan sekedar percaya doktrin-doktrin, tapi bagaimana relationship-mu dengan Tuhan. Yang kelima, mendengar suara Tuhan itu seperti berjalan di seutas tali, butuh keseimbangan ya. Jika Anda nggak rajin, kita bisa bolong-bolong sate, misalkan saat teduh kita mulai bolong-bolong, kita mulai undur ya, kita ibaratnya aduk kopi, kita mau antar tumpah ya, kita harus bikin lagi dari awal ya. Yang keenam, berjalan dengan Tuhan itu perlu iman ya. Bila kita cari sungguh-sungguh, kita pasti mendengar. Yang keenam, jangan pernah mempelajari metode. Ikuti saja prinsip-prinsipnya. Tuhan itu berbicara hanya dalam satu bahasa kasih ya, yaitu kasih. Dalam satu bahasa, yaitu kasih. Amin. Yang kedelapan, Tuhan tidak berbicara sampai engkau memenuhi yang Tuhan minta hal terakhir untuk Anda lakukan ya. Seperti di ayat Tuhan juga pernah dijelaskan, saat Anda masuk ke hadirat Tuhan, jika Anda ada sesuatu ganjalan karena Anda sedang bertengkar dengan saudara Anda, maka Tuhan rindu untuk itu diselesaikan terlebih dahulu, supaya hati Anda benar-benar kosong, tidak terisi dengan hal-hal yang sifatnya bukan kasih ya, bukan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan rindu untuk kita beresin dulu itu. Yang kesembilan, Tuhan akan memberikan apa yang disampaikannya kepadamu. Amin. Amin. Saran saya adalah untuk kita terus jaga hati, terus punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang berharga, dan itu sangat-sangat jauh berharga untuk dipertahankan. Amin. Saya harap ini memberkati Anda semua. Jadi ada 11 cara bagaimana Tuhan berbicara kepada Anda dan saya. Ya.
Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ciao.